Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki-kaki kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang senantiasa istiqomah mengikuti beliau. Sebelumnya kami mohon izin kepada guru-guru kami, kepada para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang tua kami, serta saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, lalu kemudian lantas mereka tidak diuji? Laqad fatanna allazina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allaha allazina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikatnya dunia ini, jamaah sekalian, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita beramal, tempat kita berbekal untuk kita menuju kampung akhirat kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, namun perlu kita ketahui bersama bahwa bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala secara umum ada dua. Sebagaimana dalam firman-Nya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa atau yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan juga fitnah atau ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jamaah sekalian, berdasarkan ayat ini Allah akan menguji kita dengan kebaikan berupa nikmat dan juga berupa musibah. Namun pertanyaan yang paling besar adalah bagaimana kita menyikapi dua ujian ini. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita menyikapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa malam yang lalu telah dijelaskan bagaimana kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan melihat orang-orang yang ada di bawah kita dalam perkara dunia dan tidak melihat orang-orang yang ada di atas kita. Namun pada subuh hari ini, jemaah sekalian, kami akan membahas tentang ujian yang kedua, yaitu berupa musibah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam bentuk nikmat, bukan diukur dengan dunia, tidak diukur dengan harta, jamaah sekalian. Namun ternyata bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk musibah, dalam bentuk ujian, jamaah sekalian. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan menguji dia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pula, inna izama al-jaza ma'a izumi al-bala. Besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan ujian yang kita dapatkan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang Allah sayangi, maka Allah akan uji dia.
Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridho dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhat, dan sebaliknya barang siapa yang tidak ridho bahkan murka dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Jamaah sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kita membenci sesuatu, namun ternyata sesuatu itu sangat baik untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi Anda membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu itu, namun ternyata hal itu sangat baik untuk kalian. Dan sebaliknya, "Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kalian mencintai, menyukai sesuatu, namun ternyata hal tersebut sangat buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian kepada seorang hamba. Semua ada hikmahnya jamaah sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan bentuk ujian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa hikmah di antara didatangkannya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama jemaah sekalian, dengan didatangkannya ujian itu sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah hendak mengangkat derajat kita di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala hendak meningkatkan derajat kita jemaah sekalian. Sama halnya jemaah sekalian, jika kita ingin naik kelas, maka kita harus melewati ujian-ujian. Begitu juga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diuji, maka kita berhusnuzon, berbaik sangka bahwa dengan ujian itu Allah hendak mengangkat derajat kita. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian adalah Allah Subhanahu wa taala hendak menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan." Tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu keletihan, ditimpa suatu kecapean, kegundah gulanaan, kesedihan, hatta asyaukati yushakuha, sampai ada duri yang menusuknya jamaah sekalian, illa ghafarallahu min khotoyahu, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya. Maka jamaah sekalian, kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa dengan didatangkannya ujian di dalam kehidupan kita, Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa dan kesalahan jemaah sekalian? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian mengerjakan dosa, kesalahan di malam dan di siang harinya. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah, Allah mendatangkan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu kemudian yang ketiga jemaah sekalian, di antara hikmah didatangkannya ujian adalah agar kita mau kembali mendekatkan diri-diri kita kepada Allah. Allah menegur kita dengan ujian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Kerusakan apa jemaah sekalian? Lihatlah di permukaan bumi, manusia menebang pohon sembarangan. Di lautan manusia menghancurkan karangan-karangan jemaah sekalian. Maka Allah menegur mereka, la'allahum yarji'un. Dan Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka dari perbuatan tangan-tangan mereka agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, di antara cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menegur kita. Kadang-kadang Allah uji kita dengan penyakit. Karena mohon maaf, kadang-kadang kita manusia ketika diberikan nikmat kesehatan,
dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan dia penyakit, lalu kemudian dia kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita, jamaah sekalian yang berbahagia. Maka intinya jamaah sekalian, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bersabar. Bersabar jamaah sekalian. Alhamdulillah, apatah lagi kita berada di dalam momentum bulan suci Ramadan, kita dilatih untuk bersabar. Bersabar di dalam ketaatan kepada Allah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan bersabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kabar baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa ajaban li amri mu'min, begitu menakjubkan kondisi seorang mukmin, wa zaka laisa li ahadin illa lil mu'min. Hal ini hanya terjadi kepada seorang mukmin jemaah sekalian. Idza asabathu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan suatu nikmat, maka dia bersyukur. Bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan amalan-amalan perbuatannya. Yang kemudian Nabi melanjutkan, wa iza asabathu dharra sabara. Apabila dia mendapatkan suatu ujian, musibah, maka dia bersabar, fakana khairan lahu. Maka dengan kesyukuran dan kesabarannya mendatangkan kebaikan untuknya. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, apabila kita mampu mengamalkan dua hal ini, maka sungguh sangat beruntung, kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar jamaah sekalian tidak terbatas. Sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa batas jamaah sekalian. Hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan para malaikat disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran, berjejer sambil mengatakan kepada orang-orang yang bersabar, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian, dan sungguh sangat nikmat tempat kesudahan itu, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.